Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Saputra, BP 17+1152611010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang mana berjudul tentang perancang web donasi dan sosial program pada Panti Asuhan Aisyah Kota Priaman menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Saya mengangkat judul ini dikarenakan masih kurangnya pihak donatur atau yang ingin berdonasi pada Panti Asuhan Aisyah Kota Priaman karena malasnya atau jarak yang ditempuh untuk berdonasi cukup jauh dan serta mengurangi waktu. Contoh saja, untuk berdonasi harus mendatangi panti asuhan terlebih dahulu. Belum lagi bagi pihak panti asuhan harus data yang dikelola juga cukup memakan waktu karena masih bersifat manual. Kemudian latar belakang. Latar belakang perkembangan teknologi sistem informasi yang semakin berkembang dapat mempermudah pekerjaan instansi dan kinerja manusia dalam aktivitasnya. Untuk memberikan layanan informasi menjadi lebih baik, perkembangan teknologi informasi pada organisasi atau lembaga yang berskala kecil rata-rata hanya untuk penggunaan komputer serta mendukung proses administrasi. Salah satunya pada lembaga pelayanan sosial seperti panti asuhan selalu membutuhkan bantuan dana dalam melakukan berbagai program pelayanannya. Secara umum, lembaga pelayanan sosial seperti panti asuhan memperoleh pendanaan yang bersumber dari berbagai donatur, baik perorangan, swasta maupun pemerintah. Namun seringkali dana yang diperoleh dari donatur tidak mampu untuk mewujudkan program-program yang telah dibuat oleh panti asuhan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh panti asuhan adalah pengelolaan pelaporan keuangan panti asuhan yang dilakukan secara manual melalui pembukuan. Seringkali terjadi penumpukan data-data donatur yang berdonasi, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembuatan laporan, serta tidak efektifnya pengelolaan donasi dan pencairan dana sehingga dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk bersedekah. Untuk itu diperlukan sistem informasi yang lebih efektif dan menggunakan sistem informasi panti asuhan berbasis web. Sistem penerimaan donasi berbasis web yang dirancang menggunakan database, data-data yang ada seperti data donatur, data transaksi penerima dana, dan pengeluaran dana lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga pembuatan laporan keuangan dapat lebih efektif dan efisien. Dengan adanya website, juga akan memudahkan donatur yang ingin melakukan pendaftaran secara online. Kemudian rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sebuah website donasi yang membantu untuk proses donasi secara online. Kedua, bagaimana cara melakukan pengujian pada sistem yang dirancang, yaitu website Open Donasi pada Panti Asuhan Aisyah Kota Priaman. Yang ketiga, bagaimana cara mempermudah proses dan menampilkan data donatur dan donasi pada Panti Asuhan Aisyah Kota Priaman. Kemudian tujuan penelitian dapat memudahkan para donatur dalam melakukan donasi pada panti asuhan Aisyah Kota Priaman. Yang kedua, memudahkan pengelola panti asuhan dalam mengelola donasi dari para donatur. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan panti asuhan untuk memberitahu program sosial yang akan dilakukan. Kemudian hipotesa. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditemukan beberapa hipotesa sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang yaitu yang pertama, diharapkan dengan adanya situs website yang diciptakan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang diaplikasikan pada Panti Asuhan Aisyah Kota Priaman, diharapkan dapat mempermudah proses donasi. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan adanya situs website dapat mempermudah dalam proses pendonasian serta mempermudah dalam proses laporan donasi. Yang ketiga, dengan adanya situs website ini dapat membantu pihak panti asuhan dalam memantau donasi yang masuk. Kemudian ruang lingkup penelitian. Penelitian yang dilakukan haruslah terarah. Penulis membatasi lingkup pembahasan tentang sistem informasi pengelolaan dan pencairan dana secara online berbasis web, di mana dana donasi didapat dari para donatur untuk Panti Asuhan Aisyah Kota Priaman. Kerangka penelitian.
Kerangka kerja penelitian adalah konsep atau tahap-tahap yang akan dilakukan agar peneliti yang dilakukan lebih terstruktur. Berikut kerangka penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pendahuluan, pengumpulan data, analisa, perancangan, implementasi, dan pengujian. Penelitian pendahuluan adalah dengan penelitian pendahuluan dapat memberikan bukti awal bahwa masalah yang kita teliti di lapangan benar-benar ada. Oleh sebab itu dibutuhkan waktu untuk pengambilan data, waktu penelitian, tempat penelitian, metode penelitian, contoh metode penelitian yaitu penelitian lapangan, riset perpustakaan, dan penelitian labor. Kedua, pengumpulan data. Tahap pengumpulan data adalah sebuah tahapan yang menentukan dalam sebuah proses pengguna aplikasi. Berhasil atau tidaknya sebuah aplikasi tergantung dari data yang dikumpulkan. Hal-hal yang berkaitan dalam melakukan pengumpulan data pada metodologi penelitian adalah seperti waktu penelitian, tempat penelitian, dan metode penelitian. Kemudian, analisa. Ada di dalam proses analisa terdapat 3 tahap yang harus dilakukan. Adapun 3 tahapan tersebut antara lain yang pertama analisa data, yaitu data yang diperoleh langsung dari Panti Asuhan Aisyah Kota Priaman. Data dapat berupa data bendahara, data donatur tetap, data laporan donasi, dan hal lainnya yang terkait proses donasi. Kemudian analisa proses, metode yang digunakan dalam proses ini dalam penelitian adalah dengan menganalisa sistem pembelajaran yang sedang berlangsung agar dapat menyelesaikan masalah yang ada pada Panti Asuhan Aisyah Kota Priaman, khususnya dalam hal pendonasian. Kemudian analisa sistem. Analisa sistem merupakan dasar pada perancangan dan perencanaan sistem yang akan diterapkan. Analisa sistem dilakukan untuk mengetahui serta mengembangkan sistem yang sedang berjalan. Sistem ini memerlukan beberapa data yang wajib dicantumkan supaya sistem bisa dibuat. Kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam database agar terorganisir dengan baik. Rencana penelitian. Pada tahap perencanaan ini, penulis menggunakan UML sebagai tools dalam menjelaskan alur analisa program, di mana UML yang digunakan yaitu use case diagram yang merupakan permodalan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Pada diagram use case akan dirancang sebuah interaksi antar aktor dengan sistem akan dibuat. Kemudian yang kedua, kelas diagram. Menjelaskan bagaimana hubungan antara kelas pada sistem tersebut terjadi yang terdiri dari nama kelas, atribut, dan operator. Yang ketiga, sekuensi diagram. Menjelaskan urutan-urutan kejadian yang akan terjadi seiring dengan waktu pada saat admin mulai dari login sampai logout. Dan juga urutan dari admin melakukan login sampai logout. Serta menggambarkan menu lihat, tambah, hapus, ubah, simpan pada sekuensi diagram. Kemudian activity diagram, menjelaskan bagaimana masing-masing aliran berjalan mulai dari diskusi yang akan terjadi maupun solusi yang akan didapatkan oleh user. Activity diagram juga tujuan sebagai perilaku prosedural dan paralel. Kemudian berikut rancangan use case diagramnya, di mana admin bisa mengakses semua menu termasuk yaitu menu dashboard admin, laporan donasi untuk mengelola donasi, halaman beranda. Halaman beranda yang merupakan halaman untuk menginput data donasi. Kemudian riwayat donasi, halaman tentang kami, dan juga logout. Admin juga perlu login untuk logout. Kemudian admin juga berfungsi untuk mengkonfirmasi bukti pembayaran donasi. Sedangkan visitor atau donatur hanya bisa melihat halaman beranda yang mana halaman tersebut untuk input donasi, riwayat donasi, halaman tentang kami, dan halaman tentang kami. Visitor dan donatur tidak perlu login. Kemudian kelas diagramnya di mana ada berupa kontak kami, donasi, dan admin. Menu utama activity diagramnya berikut activity diagram admin, di mana menu utama
berupa beranda tentang kami dan riwayat donasi. Jika admin ingin login ke menu admin, maka admin akan login, menu utama admin, dashboard, laporan donasi, laporan kontak kami, serta admin melakukan logout. Activity diagram visitor dan donatur, yang mana visitor dan donatur hanya akan dapat melihat dan menginput data pada menu utama, beranda tentang kami dan riwayat donasi. Berikut sequence diagram login admin. Admin akan melihat beranda terlebih dahulu, kemudian menuju form login, input username dan menginputkan password. Jika kemudian mengklik tombol login, kemudian sistem akan melakukan validasi ke database. Jika data tersebut benar atau betul, akan menuju ke menu utama pada menu admin. Jika gagal, akan kembali ke form login. Kemudian untuk logout, admin cukup mengklik submenu logout dan tekan logout, maka akan kembali. Sequence diagram dashboard admin, admin melihat halaman utama, input dan output, menginputkan username dan password, klik login, maka sistem akan melakukan validasi ke database, kemudian melakukan validasi. Jika gagal akan kembali ke menu login, jika berhasil akan menuju dashboard admin. Kemudian sequence diagram laporan donasi, admin dapat melihat halaman utama, kemudian menginputkan username dan password, kemudian sistem melakukan validasi. Jika berhasil, jika gagal kembali ke form login, jika berhasil akan menampilkan dashboard atau menu utama. Kemudian mengklik submenu. Jika klik submenu, laporan donasi, kemudian konfirmasi. Jika admin akan mengkonfirmasi sebuah donasi, konfirmasi, maka sistem akan melakukan pembaruan pada database, kemudian bukti berhasil dikonfirmasi. Kemudian admin akan kembali logout. Kemudian jika admin ingin menghapus data, admin cukup mengklik kembali submenu laporan donasi, maka klik hapus, maka sistem akan mengupdate data pada database. Kemudian data berhasil dihapus. Klik menu submenu, kemudian ambil logout dan admin akan kembali ke form utama login. Kemudian sekuensi diagram logout admin. Admin lihat halaman utama, inputkan username dan password, klik login, validasi. Kemudian sistem validasi dari database. Jika login gagal, kembali ke form login. Jika berhasil, ke dashboard. Kemudian admin melakukan cek menu, menampilkan menu. Jika admin keluar, klik submenu, pilih sign out atau keluar, maka logout akan berhasil. Sekuensi diagram beranda atau visitor dan donatur. Visitor melihat halaman utama atau beranda. Kontrol jika visitor atau donatur ingin berdonasi, maka klik tambah donasi. Akan tampil isi form donasi dan mengisi form donasi tersebut dan simpan. Maka saat mengklik tombol simpan, maka sistem akan mengirim data tersebut ke database. Sekuensi diagram halaman tentang kami, visitor akan melihat langsung klik tombol tentang kami. Halaman diagram riwayat donasi, visitor cukup mengklik riwayat donasi, maka akan langsung tampil. Kemudian implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem sehingga siap untuk dioperasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul perancangan sehingga pengguna dapat memberi masukan kepada pengembang aplikasi. Pada tahap ini, perancang aplikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Pengujian merupakan tahap penelitian yang dilakukan untuk mempraktekkan langsung hasil dari analisa yang bertujuan untuk menguji kebenaran sistem yang dirancang dan melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada sistem.
Pengujian dilakukan dengan melihat apakah aplikasi tersebut sudah berjalan dengan benar dan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Pengujian sistem dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi dilakukan agar aplikasi yang dibuat dapat bekerja dan sesuai dengan perintah yang akan dijalankan dan bagaimana proses dari aplikasi yang dijalankan. Kemudian pengujian sistem. Pengujian sistem merupakan tahap melakukan testing untuk mengetahui kesalahan dalam sistem. Pengujian ini difokuskan pada fungsionalitas dari sistem yang meliputi kesalahan logika dan aritmatika. Kesimpulan dari skripsi ini, dengan berdasarkan hasil dari analisa perancangan aplikasi donasi dan sosial program pada Panti Asuhan Aisyah Kota Preman, maka dapat mengambil kesimpulan yang pertama, dengan sistem informasi dalam bentuk web donasi ini sangat membantu dalam menghasilkan informasi yang baik. Kemudian dengan yang kedua, dengan dirancangnya sebuah aplikasi web donasi dan sosial program menggunakan bahasa pemrograman PHP, memudahkan donatur untuk memberikan donasi pada Panti Asuhan Aisyah Kota Preman. Yang ketiga, dengan perancangan aplikasi tersebut dapat memberikan informasi lebih efisien sehingga pengelola data donasi Panti Asuhan Aisyah Kota Preman dapat dilihat melalui website yang dapat diakses oleh admin. Dan sarannya, demi tercapainya peningkatan aktivitas pekerjaan di Panti Asuhan Aisyah Kota Aisyah dalam pengelolaan data, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan. Adapun saran-saran seperti yang pertama, melatih sumber daya manusia dalam mengembangkan sistem yang baru sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, pemakai aplikasi MySQL pada aplikasi web donasi ini sebaiknya didukung oleh perangkat yang memadai. Hal ini diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadi hal-hal yang tak diinginkan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Yang ketiga, memerlukan waktu untuk penyesuaian dalam mengembang sistem ini karena sistem ini baru pertama kali digunakan pada Panti Asuhan Aisyah Kota Preman. Baiklah, sekian presentasi skripsi saya, Yogi Saputra. Sebelumnya, jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.